Ya seiring dengan bertambahnya usia, mau makan yang gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam, dia bilang ini adalah stroke. Saya bilang enggak, saya nggak merasakan apa-apa dok. Itu dia bilang namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis, ya kan? Belum lagi makanan-makanan. Jadi sebenarnya nggak heran kalau kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu. Welcome to Check It Out with me, Alvin Adam. Banyak orang berpikir selama masih aktif bekerja, masih bisa beraktivitas berarti tubuh kita baik-baik aja. Tapi bagaimana kalau ternyata di dalam tubuh terjadi sesuatu yang tanpa kita sadari? Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan orang yang mengalami langsung. Ada Bapak Adrianto Gani dan juga ada Dr. Johannes bersama saya di sini. Pak Adri, apa kabar? Kabar baik. Wah, masih terus sibuk ya Pak, karena sempat bekerja di kantor kepresidenan, ya. Pasti ritmenya tuh luar biasa kan Pak ya? Ya masih aktif walaupun sudah independen. Jadi di bidang apa nih sekarang kelihatannya? Ya memanfaatkan inilah pengalaman 10 tahun kemarin. Jadi masih ada yang bisa dilakukan walaupun di luar kantor staf presiden. Seperti apa? Katanya ngurusin mobil listrik sekarang Pak. Salah satunya itu asosiasi mobil listrik. Kekinian sekali. Oke, selain mobil listrik pegang apa lagi Pak Adri? Ya pengalaman yang lalu ya terutama di komunikasi untuk beberapa institusi kementerian, juga sekarang beberapa kali terlibat workshop dan lain-lain. Tapi menariknya gini ya, di antara semua aktivitas padat ini, Bapak termasuk yang merasa sehat-sehat aja kan Pak pada waktu itu ya? Ya sampai Ya, hari gitu ini ya? juga masih sehat-sehat aja. Nggak ada rasa apapun ya? Apa karena sibuk gitu ya? Kita kadang-kadang lupa Pak, kalau kita tuh something wrong with our body misalnya, atau apa gimana gitu. Walaupun dulu sibuk tapi kan pemeriksaan kesehatan itu cukup rutin lah. Ya, ada check up Ada check yang up. harus dilakukan. Ya, dan hasilnya memang so far baik-baik saja. Ada momen katanya di mana Pak Adri itu pada waktu ingin melakukan pengecekan donor darah. Iya, iya. Nah ini tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi gitu, apa sih Pak? Jadi mau donor darah ceritanya nih, mau ya inilah kontribusi gitu ya. Ditolak karena tensinya terlalu tinggi. Berapa? Tensi darah saya itu hampir 190 waktu itu atasnya. Dokter Rio, ini menarik nih. Ini ada penjelasan ya tentang hipertensi tanpa gejala. Orang tidak ada gejala, tetapi pada saat dilakukan pengecekan ternyata tensinya tinggi. Seperti sebutannya, hipertensi itu disebut dengan silent killer. Dia diam-diam tetapi ini menggerogoti tubuh kita, membuat komplikasi apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, hati-hati orang-orang yang memang tidak ada gejala, tetapi dia punya faktor resiko yang tadi, hipertensi atau diabetes. Nah setelah itu Pak Adri langsung melanjutkan pengecekan lebih lanjut atau bagaimana? Waktu itu sih saya tidak apa namanya, kemudian minum obat yang khusus atau enggak ya, tapi seperti biasa aja orang bilang jangan makan yang asin-asin, jangan ya pokoknya nggak boleh stres, segala macam. Tapi nggak ada tindakan medis apa-apa waktu itu yang saya ambil gitu. Tapi langsung sempat MRI katanya Pak ya? Ya, nah waktu salah satu aktivitas check up itu kan ada MRI kepala ya. Ada satu yang saya sempat kaget juga waktu dokter membaca hasilnya itu, dia bilang dulu pernah ada ini nggak Pak ngerasa gangguan? Dia nggak bilang stroke sih. Saya pikir-pikir apa ya, nggak ada apa-apa. Nah akhirnya dia bilang di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke. Saya bilang enggak, saya nggak merasakan apa-apa dok. Nah, itu dia bilang namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, tapi sebenarnya iya itu terjadi pada saat. Nah Dokter Rio, ini menarik ya. Tanpa merasakan apa-apa tapi ada di situ. Berarti kan nggak mungkin ada dalam waktu cepat kan? Iya, jadi salah satu pemicunya adalah hipertensi tadi. Hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik, ini merupakan faktor pemicu terjadinya silent stroke. Nah, silent stroke itu sebenarnya sudah ada kerusakan otak.
Cuma otak yang rusak ini bukan fungsi yang utama seperti fungsi gerak, fungsi bicara, makanya tidak ada keluhan yang dirasakan. Tetapi pada dasarnya sudah ada kerusakan di otak tadi. Tema kita hari ini kan stroke tanpa gejala ya. Ada silent stroke, ada stroke biasa. Nah, ini apa bedanya nih? Bedanya kalau silent stroke itu seperti yang Pak Adri alami ya, dia tidak ada keluhan sama sekali, tetapi sudah ada gangguan di otak. Tetapi kalau stroke yang sesungguhnya itu terjadi sumbatan atau pecah pembuluh darah di otak dan menimbulkan keluhan atau gejala seperti kelumpuhan, bicaranya jadi pelo atau kebas atau gangguan memori seperti itu. Ada lagi stroke selintas apa itu? Nah, stroke selintas. Stroke selintas itu TIA. ya TIA. Stroke selintas itu ada sumbatan ya, sumbatan kemudian menimbulkan gejala, tetapi gejalanya itu hilang kurang dari 24 jam. Tetapi itu sudah disebut dengan stroke. Dan hati-hati, kalau sudah ada stroke selintas, ini kemungkinan bisa terjadi stroke yang sesungguhnya. Itu serem ya. Kita maksudnya dia terjadi 1-2 jam hilang dulu. Ya. Nah, tiba-tiba akan balik lagi karena dia udah pernah terjadi. Kalau tidak ditangani dengan baik faktor pemicunya. Nah, faktor pemicunya apa? Nah, faktor pemicunya tensi tinggi, kolesterol, kemudian asam urat juga bisa. Kemudian diabetes, itu faktor pemicu terjadinya komplikasi stroke. Selain di otak, Bapak juga sempat cek jantung katanya ya? Iya, karena medical check-up-nya waktu itu menyeluruh ya. Iya. Jadi salah satu yang dilakukan setiap 1 tahun sekali itu CT scan jantung. Ya. Jadi waktu saya dibacain hasil CT scan jantungnya oleh seorang dokter yang senior ya, terkenal di Jakarta, dia langsung bilang, "Oh, bagus Pak, aman lah," dia bilang gitu. Nggak usah ring, nggak usah bypass gitu. Nah, ini bagaimana awalnya nih Pak? Bisa sharing sama kita sampai akulesternya dipakai. Ya, ini sebenarnya hikmah ya dari kita itu dulu nggak boleh kemana-mana zaman COVID ya, di rumah terus, kerjaannya nonton TV terus. Nah, nontonlah acara laser. Ya. Bagaimana sel-sel darah ya, kemudian terkena laser, bulu darahnya membuat jadi elastis dan sebagainya. Itu buat saya make sense begitu. Ini kan bukan sesuatu yang mudah dijelaskan ke orang kan. Kalau saya cerita ke orang-orang saya pakai dokter laser, pertanyaan orang tuh pasti satu, rasanya apa? Atau yang dirasain apa? Saya pasti jawabnya nggak rasa apa-apa. It's so you ya. Iya. Saya nggak rasa apa-apa. Gitu loh. Orang jadi bingung lah, ngapain kamu pakai gitu? Ya. Ya karena memang kita tidak merasakan langsung. Betul. Kita merasakan dampaknya itu ya setelah kita periksa darah gitu. Ya. Jadi relate dengan apa yang Pak Adri butuhkan sebetulnya ya. Iya. Pada saat melakukan pemeriksaan Betul. darah terbukti ya. Betul. Jadi itulah awalnya. Jadi ya itu saya ingat sekali. Saya pesan langsung dari layar TV itu. Setelah pemakaian Aqualaser ini dampak apa yang paling signifikan? Saya 2 kali sempat ditanya oleh perawat yang mengambil sampel darah saya. Dia bilang, pertama tanya, "Pak, minum obat pengecek darah?" Saya bilang, "Enggak. Saya selama seumur hidup nggak pernah minum." "Kok ini kok darahnya bagus nih?" Gitu. Saya tanya, "Dari mana sih Sus taunya?" Dia bilang, "Dari warnanya, dari kekentalannya," gitu. Saya jadi mikir gitu kan, saya nggak minum apa-apa gitu, nggak minum pengecek darah, ya kemungkinannya cuma dari alat ini gitu kan. Dokter Dio, mungkin tanggapannya dengan penjelasan yang luar biasa dari Pak Adri. Jadi teknologi laser yang Pak Adri gunakan ini kan dia alat kesehatan yang mendukung apa yang Pak Adri lakukan. Baik itu obat yang dari dokter dikonsumsi, kemudian pola hidup Pak Adri yang dilakukan, ini saling bekerja sama. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darahnya Pak Adri. Nah, kalau misalkan dipakai rutin, otomatis ini aliran darah menjadi lebih lancar kan. Karena ketika teknologi laser dipakai, ini akan meningkatkan produksi dari nitric oxide. Nah, nitric oxide ini senyawa yang penting nih untuk pembuluh darah kita. Karena tujuannya adalah melebarkan pembuluh darah itu. Kalau pembuluh darah lebar, pasti aliran darahnya akan dibantu dilancarkan. Pak, ada kesan apa lagi selama Bapak pakai Aqualaser ini? Karena masing-masing orang kan beda, Pak. Saya ngerasa dengan memakai alat ini, ya memang saya terhindar dari masalah-masalah penyakit terkait terutama darah ya.
Jadi ya kenapa tidak? Saya pakai terus. Tensi dulu berapa, tensi sekarang berapa? Itu Oh, saya pengen tahu lagi. Sekarang aman. Kalau lagi normal 120/80 ya. Good. Ya kalau lagi terutama lagi agak capek lah, itu bisa sampai kadang-kadang 130 atasnya. Bawahnya sih ya bisa 84, 85 gitu. Dulunya sempat tinggi ya, Dulunya. 190 ya Pak ya. Dulunya 95 gitu. Kalau gula darah, gula darah pernah tinggi di angka berapa, Pak? paling tinggi ya, memang nggak ekstrim sih, 200-an lah. Itu ekstrim nggak? Itu dulu Pak. Bisa sampai 200, 210, 220. Tapi kalau minum rutin obat sih nggak. Harus waspada ya Pak Iya, ya. Obat tetap harus dikonsumsi dengan baik, dengan teratur ya, sesuai anjuran dokter, karena obat dan teknologi laser ini kerjanya bersamaan, beriringan. Ketika aliran darah lancar, maka obat yang diserap tubuh masuk pembuluh darah dibawanya lebih gampang. Ya, Gitu. logikanya jalan tol sama mobil Ya. lah ya. Mesti pakai mobil, jalan tol, karena otomotif kan beliau kan. Jadi mesti ke situ, baru lebih kena ke situ ya. Pak, sebagai orang yang banyak berhubungan, berinteraksi dengan anak muda, semakin hari semakin banyak anak muda yang awareness-nya terhadap kesehatan tidak begitu baik ya. Bahkan ada yang kena stroke dalam usia muda. Nah ini mungkin Bapak bisa sharing sama kita. Ya nggak heran sih, karena gaya hidup ya, dan juga jenis makanan minuman yang ada sekarang kan, apalagi gula ya. Padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Ya itu karena di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis, ya kan. Belum lagi makanan-makanan. Jadi sebenarnya nggak heran kalau kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu. Oke Pak, sebagai seseorang yang pernah mengalami gejala-gejala dan penyakit juga ya, Bapak mensuggest orang untuk pakai sedini mungkin atau justru setelah kena baru kita pakai? Karena Bapak kan tahu dulu baru pakai ya gitu. Memang sebaiknya kita pakai. Saya mau balik ke analogi jalan tol dan kendaraan gitu kan. Obat itu kan ibaratnya kendaraannya nih. Waktu kita konsumsi kan kita berharap obat itu akan sampai ke organ-organ yang dibutuhkan. Nah, kalau jalannya atau pembuluh darahnya bermasalah, kan bisa terhambat juga gitu. Ini logika ya, Pak. Ya. Jadi ibaratnya kita siapin dulu jalannya nih biar lancar, baru nanti obat atau apapun makanannya itu bisa terdeliver dengan baik gitu. Karena bisa saling support itu Rio tadi ya. Iya, tadi saya sebutkan. Tetapi baiknya adalah penggunaan teknologi laser ini digunakan sebelum ada penyakit sebagai bentuk pencegahan. Jangan sampai sudah terjadi komplikasi baru cari solusi. Betul. Itu kebanyakan gitu kan, orang-orang sudah sakit dulu baru tuh cari-cari apa yang bagus, apa yang ini. Karena merasa belum perlu kalau belum sakit. Makanya awareness itu ditingkatkan. Ya sering-sering melihat informasi tentang kesehatan ya, dan apa yang pengalaman yang pernah ada untuk bisa membuka pemikiran kita lebih awal gitu, lebih baik ya. Oke, nanti kita lanjutkan bincang kita dengan Pak Adri dan juga Dr. Rio. Saat ini Anda yang mendengarkan kami jangan cuma diam aja. Baiknya dengerin, pahamin, dan lakuin. Jangan menunda-nunda biar sehat sampai kapanpun. Kita prioritaskan punya alat kesehatan Aku Laser agar Anda sekeluarga bisa lebih sehat. Aku Laser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga NMS. Inilah yang dibutuhkan Anda sekeluarga untuk upaya pencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Aku Laser hanya di Gogomall melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung Anda cukup mengisikan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu lagi menunda untuk segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Segera hubungi call center Gogomall, gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Kembali lagi di Check It Out with me, Alvin Adam. Dan kita masih ngobrol soal silent stroke yang bisa terjadi tanpa kita sadari. Masih bareng Pak Adri, masih bareng Dr. Yo. Nah ini saya ke Pak Adri lagi nih. Perubahan gaya hidup apa yang sudah dilakukan setelah ini Pak? Yang pasti mungkin tingkat stresnya sudah menurun jauh ya. Karena itu tadi, saya lebih bisa mengatur ritme kerja, kemudian juga saya bisa menentukan kapan mau sibuk, kapan mau... Dulunya stres banget Pak ya? Enggak banget. Oke, stresnya udah lebih enak, lebih bisa diatur lah, di manage ya. Betul. Jadi ya itu pasti berpengaruh ke semua ya. Jadi termasuk juga pola makan, bisa lebih memilih lah tanda kutip apa yang kita makan. Tentu itu akan itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depan. Stres kena kemacetan mungkin? Iya, itu sangat salah satu faktor ya. Kalau dulu kan pulang pergi Jarak dari lumayan ya. Iya, Tangerang Jakarta setiap hari gitu ya pulang pergi. Kalau sekarang kan ya kalau ada perlu aja. Iya, kerjaan juga banyak kan dulu ya. Betul. Karena makin tinggi jabatan seseorang katanya makin stres ya, bener gak sih dok? Stres itu pada dasarnya milik semua orang. Itu dia. Cuma bagaimana orang itu menyikapi stres tersebut. Jadi semua orang mengalami stres. Tapi gini, lebih jauhnya lagi kalau kita ngomongin masalah stres, itu dampaknya juga bisa ke penyakit kronis. Karena kalau orang stres itu bisa naikin tensi, bisa naikin gula, bisa naikin kolesterol juga, bisa naikin berat badan, sampai ujung-ujungnya bisa naikin resiko komplikasi. Jadi stres itu bukan hanya pikiran saja, tetapi dia berdampak pada kesehatan tubuh kita. Pola makan udah enak ya Pak, sekarang udah lebih teratur ya? Ya seiring dengan bertambahnya usia. Sekarang kan mau makan yang gorengan berminyak fast food misalnya, kita mikirnya ya itu dulu sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Sekarang jadi bisa lebih mengatur gitu. Nah ini gimana kalau kita memanage itu Dr. Yo? Kalau misalkan kita ngomongin penyebab penyakit kronis, apalagi diabetes, salah satunya adalah pola makan. Betul. Di mana pola makan yang bermasalah ini bisa meningkatkan resiko peningkatan gula. Salah satunya adalah junk food ya. Kemudian makanan manis, kemudian minuman manis yang tinggi gula nih, kemudian nasi putih yang karbohidratnya simplex, ini mudah diubah menjadi gula. Jajanan-jajanan yang manis, itu juga kan pola makan yang memang tinggi gula, tetapi tidak pernah kita sadari bahwa bisa berujung pada diabetes itu. Pada dasarnya bukan salah makanannya sih, tapi salah kita mengontrol apa yang kita makan. Gitu. Ya. Kalau kita bablas, ya akhirnya ya. Kalau nggak bablas, preventif dulu tentu nggak akan terjadi ya. Dengan memilih pola makan yang tepat, yang benar, seperti yang dilakukan oleh Pak Adri tadi. Tapi tadi kita ngobrol tentang pemakaian Aqualaser ini. Sehari pakai berapa kali? Pagi dan malam? Pagi dan malam, betul. Rutin tuh Pak? Rutin. Berapa menit? Di jeda seminggu 1 kali ya kalau saya nggak salah ya. 1 hari itu nggak pakai gitu. Jadi ya 6 hari lah seminggu gitu. Tapi udah rutin ya? Rutin, pakai udah 1 jam dengan sinyal yang paling tinggi. 3 bar ya. 4 bar ya. 4 bar. Ya. Yang paling 3 bar dipakai 4 pagi, 4 bar dipakai pagi dan kemudian dipakai malam. Saya rata-rata pakainya itu kan pagi sebelum beraktivitas ya. Sebelum jam 8 lah gitu. Kalau malam ya di atas jam 9 biasanya. Ada komentar dari teman-teman sahabat-sahabat Bapak tentang seusia gini masih bugar seperti ini terlihat. Ada. You look fresh kayak gitu kan. Ya beberapa nggak percaya lah. Masa gitu kan. Dikasih tahu nggak Bapak pakai Aqualaser ini? Ya kalau pas konteks pembicaraannya ke arah misalnya kesehatan. Biasa kan nanyanya gini, minum obat apa aja gitu ya. Kalau udah umur 60 kan pasti tuh obat apa aja. Nah baru ntar situ ada momen ya saya bicara tentang alat ini. Sepenting apa sih kesehatan dari sudut pandang seorang Pak Adri? Ya saya pikir itu itu modal dasar yang benar-benar mutlak kita punya ya. Kan orang bilang menjadi tua pasti, tapi tua bahagia itu pilihan gitu ya. Nah itu pasti semua orang pengen kayak begitu. Nah itu yang maksud saya, ya mudah-mudahan lah saya bisa mengalami itu nantinya. Tapi ini menarik ya Pak, Bapak melihat paparan yang ada, sehingga akhirnya Bapak ambil tindakan gitu, menentukan bahwa ini bagus nih, merespon untuk memilih untuk menjadi lebih sehat. Iya, betul. Sooner gitu loh. Betul. Ya itulah, artinya kalau kita dikasih jalan, dikasih fasilitas untuk bisa
mencapai kesehatan, kebahagiaan, ya kenapa enggak gitu loh. Kita coba. Toh tidak ada tidak ada ruginya. Ya walaupun beberapa teman memang sempat tanya, itu lu nggak apa-apa tuh tiap hari di laser kayak gitu ya. Itu beberapa Gelombangnya nggak gede ya. Ya bener kan dok? Ya ini intensitas yang rendah, jadi aman untuk jaringan di sekitarnya. Yang tujuannya ya memang langsung ke pembuluh darah tadi. Betul. Iya. Orang terdekat siapa yang Bapak pernah mengajak secara tidak langsung untuk sehat lebih awal yuk gitu loh? Ya keluarga ya pasti, keluarga terdekat di rumah, kemudian juga saudara, kakak adik, karena mereka itu kan bisa disampaikan tanpa kita perlu memberikan alasan ilmiah. Ya, jadi melihat tiap hari pakai, dan dia juga melihat saya kondisinya seperti ini. Jadi saya kira ya memang nggak semua orang mudah ya, karena sekali lagi belum lama masih saya ditanya tuh, oh lu pakai ya? Apa yang lu ngerasanya apa? Saya jawabnya nggak ngerasa apa-apa. Dan dia heran, lalu ngapain pakai gitu. Jadi saya bilang, ya itu bukan sesuatu yang kita rasakan secara instan. Kita akan merasakan manfaat itu nanti dalam jangka panjang, ya pada saat kita memeriksa Hasil pemeriksaan darah. Iya, bukan sesuatu yang kita berasa sakit apa enggak, panas atau enggak. Ini sebagai support sih, support ya. dari yang sudah dilakukan, baik itu pola hidup sehat, dan obat yang dikonsumsi dari dokter itu. Karena dengan pemakaian ini peredaran darah kita akan menjadi lebih lancar. Betul. Ya, tentu nutrisi akan berjalan lebih baik ya, metabolisme lebih bagus, bahkan obat pun juga bisa terbawa dengan lebih baik ke seluruh tubuh, dan akhirnya tujuannya tercapai untuk penyembuhan itu ya dok ya. Dan kalau kita ngomongin masalah tema hari ini, di mana silent stroke ya, ini teknologi laser juga membantu nih, karena kan kalau kita melihat kasusnya pada orang usia produktif, silent stroke itu 15%. Kemudian pada usia 60 tahun ke atas itu 25%. Jadi dengan teknologi laser yang ditaruh di hidung, ini nanti membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang ada di pembuluh darah otak, melancarkan aliran darahnya sehingga dapat mencegah terjadinya stroke, membantu pemulihan stroke juga. Kalau yang sering sakit kepala nih, sering migrain atau vertigo, ini juga bisa membantu untuk pemulihannya dan mencegah terjadinya kepikunan atau demensi. Itu penting loh itu. Biar kita nggak lupa-lupa ya lebih awal. Karena mobil aja terus inovasi kan, Pak Adri ya. Nah sekarang ke mobil listrik ya. Nah teknologi laser pun ini juga berinovasi. Ada intranasal, ya, ada NMES ya. Udah pakai NMES belum Pak? NMES yang udah ditempel tapi efek kayak massage gitu ya. Mungkin Dokter Rio bisa jelaskan tentang Bapak NMES olahraga rutin nggak? Ya itu yang kurang rutin. Ya nanti olahraganya tetap harus teratur ya Pak. Minimal jalan kaki aja. Dalam satu hari 30 menit, tapi setiap hari dilakukannya harus konsisten gitu ya. Kemudian selain olahraga, nanti Bapak Adri juga bisa menambahkan teknologi NMES yang dipakainya di otot-otot Mbak, misalkan pada betis, pada paha. Yang tujuannya ini supaya ototnya tetap bergerak Pak. Pak Adri kan kurang olahraga nih, apalagi sering duduk lama mungkin ya. Ini membantu supaya ototnya itu tidak mengecil. Kalau otot dibiarkan diem lama-lama, ujung-ujungnya nanti mengecil. Apa sih dampaknya? Dampaknya penyerapan gula dan kolesterolnya makin menurun. Selain itu, otot sebagai penyokong dari rangka tubuh kita. Jangan sampai otot itu mengecil. Kalau mengecil susah jalannya. Tetap olahraga dan tambahkan teknologi NMES. Pak Adri kan udah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser ini ya untuk gula, kemudian tensi terkendali. Nah, mungkin boleh dong ajak orang untuk menggunakan teknologi laser ini Pak, silakan. Para pemirsa sekalian ya, kita di era sekarang ini kan pilihan untuk menjadi sehat itu sebenarnya sangat banyak, tergantung kita mau memanfaatkan atau tidak ya. Nah saya kira teknologi laser ini sesuatu yang manfaatnya besar dan relatif itu affordable, ya. Mudah dipakai, jadi tidak ada effort yang ekstra lah untuk kita melakukan terapi. Jadi saya pikir kenapa tidak, kalau memang
kita memilih untuk bisa sehat, terutama di masa tua, ya ini adalah salah satu fasilitas ya, kesempatan. Apalagi digunakan sedini mungkin. Iya, betul. Ya, jadi usia muda juga untuk preventif ya, Dokter Rio ya. Kita Itu wajib pola hidup sehatnya tetap harus dilakukan ya. Medical check up jangan lupa harus rutin. Tambahkan teknologi laser supaya kesehatan paripurna. Ya, satu paket ternyata ya. Dan pemirsa, hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Segera gunakan aku laser dari Gogomall, dan Gogomall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Ya, aku laser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomall memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan agar Anda dapat hidup lebih sehat. Fasilitas ini hanya bisa didapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan dari Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung Anda hanya cukup mengisikan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Nggak besar kan ya? Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan aku laser. Segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa mendapatkan aku laser secara langsung. Kunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra di Kota Tangerang Selatan. Gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Baik, terima kasih udah menyaksikan Check It Out with Alvin Adam. Dengerin, pahamin, dan lakuin. Once again, makasih Pak Adri buat sharingnya. Terima kasih. Dr. Rio juga tentunya. Dan jangan lupa, gunakan aku laser. Check it out! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall.